April di waktu yang bersamaan beliau ada tugas yang mesti dilaksanakan karena beliau ke Jakarta berurusan dengan Dimas dalam rangka persiapan STQ nasional yang insya Allah akan diproduksi dan data balik tentang KPI seluruh. Di bawah itu bahwa Provinsi Riau itu KPI yang ada di 12 kabupaten kota berdasarkan siaga itu lebih kurang 9.000. Dari 9.000 ini menyebar di 12 kabupaten kota yang telah, kalau seandainya ini kita ambil dari aspek sertifikasi, maka dari 9.000 ini baru tersertifikasi lebih kurang 4.000 orang. Intinya masih 40%. Kondisi kita sekarang bahwa kita di PUT 2 ini telah dianggarkan PPG kita oleh pusat sebanyak 70 orang yang tersebar di 12 kabupaten kota. Itu data kita setahun 70 orang. Tadi data oleh Pak Ketum, mungkin dia dapat data dari Pak Direktur 278 di Pak Ketum. Dari 274 itu baru yang melaksanakan PPG lebih kurang 89.000. Jadi intinya ada lebih kurang 149.000 lagi yang belum tersertifikasi sebesar. Kalau kita pakai lagi dari Kanwil Provinsi Riau bahwa data kami Pak Ketum 2.778 sebelum pintas yang terakhir ini itu masih antri. Kemudian kami semalam pusat membuka pintas lagi dan beliau menyatakan lulus lebih kurang 694 orang dihadapi oleh kawan-kawan PAI yang belum selesai. Jadi kalau saya rasionalkan ini artinya lebih panjang dari Dokter ya, alhamdulillah sehat. Kalau kita memperhatikan dengan angka 70 tahun 70 tahun beliau. kita butuh 20 tahun lagi baru selesai Pak Ketum. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa negara dari Pukul ada 60 orang yang dianggarkan di APBD. Ini adalah memakai kurikulum Merdeka Belajar. Bukunya sudah kami terima, tapi belum kami bisa mendapatkan ke siswanya. Yang pertama, di dalam isi buku itu banyak memuat tentang apa itu modernisasi beragama. Moderasi Bu, moderasi beragama. Kemudian moderasi beragama, ya. Kami baik Bapak depan, tolong jelaskan bagaimana cara kami menyampaikan kepada anak, kepada guru dan lain-lain tentang materi yang baru itu. Yang kedua, ini muncul lagi materi tentang ijtihad. Ijtihad bagaimana yang kami sampaikan kepada siswa sehingga siswa kami ini tidak melenceng apa itu ijtihad yang dikehendaki oleh NKRI. Insya Allah uang sertifikasinya lancar. Kemudian pemerintah Kota Demak juga, entah guru apa yang hebat atau pintar, kami tahun 2023 ini seperti yang Bapak lihat sedang berlangsung itu 60 orang dibiayai oleh Pemda. Tahun kemarin kami 34 orang. Tahun ini diperkirakan kami kemarin ada diskusi dengan wali kota akan disertifikasikan 120 orang. Jadi untuk kota Demak itu tidak ada henti, insya Allah. Nah, selanjutnya lagi kami walaupun kota termiskin, alhamdulillah kami juga berangkat di sini dibantu transportasinya gratis.
bahwa dinamika kita 2022 kita cuma Jakarta masuk kita yang besar ekonomi. Jadi saya dengan kasus itu, waktu itu saya berkomunikasi dengan Kasual Perjalanan bahwa terjadi kelalaian tadi perjalanan bentis Kabul tentang penelusuran anggaran sertifikasi dan gaji yang ada itu informasi berjalan. Saya berkomunikasi dengan Pak Kasual Perjalanan. Jadi maksud saya begini, kalau seperti ini demikian, besok akan terjadi Oktober ini akan ada lokasi nasional, dan itu adalah hutang negara yang bertanggung. Insya Allah nanti Pak akan kemenangnya sebagai KPK tetap akan mengawal di rencana produksi untuk diusulkan di APBD. Kami juga sudah sertifikasi. Saya menyampaikan pesan kawan Pak, kalau kami di BSSA di sana, yang besar itu SD Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai hari ini perkelasnya masih dihitung 15 Pak. Sementara untuk guru tidak berlaku yang 15 orang itu. Kenapa kita kok maaf dan tanda kutip kita dari kemenangan masih dihitung 15 orang per kelas? Ya kalau kawan-kawan kita itu muridnya banyak Pak, ini pergi daerah yang isolir, muridnya sedikit, untuk mencari 5 orang saja susah Pak. Nah, itu permasalahan yang mau kami tanyakan Pak. Nah itu pertama. Kemudian yang kami tanyakan juga yang berikutnya lagi antara keseragaman persyaratan Pak. Nah, jadi mohon petunjuk dari provinsi kabupaten itu nanti kita seragamkan semua. Jadi serentak tak ada lagi ke pertanyaan-pertanyaan lain sehingga kita semua menangkap. Jadi yang pertama kali kami fokusnya kepada murid yang 15 itu Pak. Terima kasih. Saya Sahrial dari Kecamatan Kalang, Kabupaten Siak. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Pertama saya doakan kepada Bapak Kakanwil, Bapak Kasih semoga sehat selalu, dan Bapak Ketum juga kita semua. Amin. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, beredar beberapa hal yang sering kita dengar bahwa mulai tahun 2020 sampai 2035 itu akan ada penghapusan pelajaran agama. Ini dalam hal ini sangat simpang siur, sehingga kami kadang-kadang mendengar agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Di antaranya yang akan ditukar dengan akhlak dan budaya. Jadi mohon pencerahan apa sebenarnya hal ini dan bagaimana keadaan sebenarnya, sehingga kami tidak kebingungan menyampaikan kepada masyarakat. Ini pilihan kita, pilihan kami. Cukup bahwa kartu sebetulnya kita akan bayar. Cuma persoalan ini negara. Duit negara tentu ada aturan dan institusi yang akan mengatur duit negara ini. Duit ini tidak bisa diambil sembarangan. Oleh karena itu, duit ini adalah hak kewenangan pusat. Pusat yang menentukan, pusat yang membuat. Bahkan kalau saya duit ini tidak sesuai dengan ini, saya pribadi tidak siap-siap untuk dibayarkan. Sebab ini persoalan dalam ini bebas siapa. Kalau saya tidak dibayarkan, saya menyalahi regulasi dan ada hukum yang berhadapi. Ada usulan-usulan dari organisasi-organisasi termasuklah apa ini ya, termasuklah sertifikasi kita yang belum keluar itu. Nah Bapak Ibu sekali lagi kita akan kasih aplaus kepada narasumber kita yang pertama. Baik, untuk sesi kedua, nah ini Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaan terhebatnya ya, menyangkut ya kalau Pak narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Haji Endang Zainal MPD dengan tema, kalau meminta tema kemarin tantangan DPI guru pendidikan agama Islam ya pada era Society 5.0. Nah saya ulangi, tantangan
pada era society 5.0. Nah, peran strategis ya. Peran strategis APAI pada pembangunan SDM. Judulnya ya. Peran strategis dalam pembangunan SDM. Nah, ini ya judulnya. Silakan panjang untuk berikan presentasinya, lebih kurang 10 menit. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Sedianya ini saya siapkan di depan Pak Bupati. Itu maksudnya supaya Pak Bupati tahu persis di mana angka itu adanya. Tapi ya untuk beliau sudah tidak ada, ya kita dialog saja ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk 10 menit saya mengangkat pertama. Sebagai guru yang profesional, mesti kita harus memahami kualifikasi dan kompetensi guru, khususnya guru agama. Untuk kualifikasi, udah tahu ya, guru itu minimal S1. Tetapi ke depan, saya mendorong kepada semuanya minimal S2. Kalau bisa S3, ya. Sebab tantangan ke depan itu semakin Saya kemarin berkomunikasi dengan salah seorang rektor. Beliau kerjasama dengan kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka kita guru-gurunya pun harus lebih dulu pinter. Bagaimana siswa pinter kalau kita nggak pinter? Nah, dalam hal pendidikan, kalau negara hanya mewajibkan S1, maka guru agama minimal S2. Ya. Kita siapkan minimal S2 syukur kalau sudah di S3. Itu untuk kualifikasi. Nah, untuk kompetensi, Bapak Ibu, saya ingin kembali kalau lupa, lihat di Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Permendiknas nomor 16 tahun 2007, di sana ada 4 kompetensi guru. Satu apa? Pedagogi, Pedagogi, 2. kepribadian, 3. sosial, Profesional, 4. sosial. Itu semua guru. Tetapi guru agama, ingat, kita punya PMA nomor kompetensi guru agama. PMA nomor 2011 tahun 2011. Ada berapa tambahan? 2. 1. Leadership, Apa itu leadership? kepemimpinan. Maksudnya apa? Guru agama harus mampu menjadi informal leader. Syukur kalau sekaligus formal. Berarti kalau di sekolah, siapa leader formalnya? Guru agama. Kepala sekolah. Berarti otomatis ini sebetulnya kompetensi leadership ini mendorong guru agama mestinya jadi kepala sekolah. Coba angkat tangan yang sudah ke sekolah. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, walaupun di sana dari sudut formal ya, minimal informal leader. Apa maksudnya? Kalau yang formal kan sudah jelas, dia itu membuat visi-misi program. Ya. Jadi nilai-nilai keagamaan mesti masuk ke program itu. Tapi jangan salah, bilangnya guru agama kepala sekolah, tapi moderasi beragama tidak paham. Betul Ibu ya, tapi kebingungan. Apa itu moderasi? Bapak Ibu, moderasi beragama hati-hati, bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Ini sudah kita launching ketika Kongres 3 di Surabaya. Coba angkat tangan yang ikut Kongres 3. Siapa? 1. Satu orang. Jadi waktu Kongres 3 kita ini membahas tentang moderasi beragama, yaitu temanya menguatkan Keberagaman dan merawat keberagamaan. Keberagaman kita rawat, tapi keberagamaan kita kuatkan. Jadi kalau bicara moderasi, Islam itu sudah moderat. Ajaran Islam sudah moderat. Lalu apa dimoderasikan?
Yang dimoderasikan bukan ajarannya, tapi pengamalannya. Supaya kita dalam melakukan amalia agama kita harus moderat. Jangan sampai NU versus Muhammadiyah. Yang menang, haleluya. Ya, jadi jangan begitu. Jangankan dengan seagama, dengan berbeda agama pun tetap kita harus merawat keberagaman itu. Satu tadi leadership ya, dari guru agama harus mewarnai kebijakan sekolah. Yang kedua apa? Spiritual. Jadi guru agama itu harus memiliki kompetensi spiritual. Ya kalau bahasa kitanya mah, mumpunilah keagamaannya. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini ada rahasia. Tapi untuk di sini saya tadi percaya dari Pak Bupati bahwa kalau yang namanya Melayu pasti akan agamanya. Agama Islam. Sudah pasti membaca Al-Quran. Tapi saya masih menemukan. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jenis kelaminnya ibu-ibu. Guru agama Islam. Jadi pengawas. Bahkan juara nasional. Tapi tidak bisa baca Al-Quran. Ngeri. Orangnya pintar, tapi nggak bisa baca Quran. Waktu testing pengawal, saya bilang hati-hati itu yang tes, jangan sampai lolos. Lolos. Saya sampai marah ke Pak Kamil, Kang, kenapa ini kok bisa lolos? Kenapa? Dia nggak bisa baca Quran. Masa juara nasional, IT-nya juara nasional ya. Tapi baca Quran nggak bisa. Ini mudah-mudahan hanya satu-satunya lah. Mudah-mudahan ya, jangan terulang kembali. Nah jadi itu kompetensi. Saya ingin sampaikan bagaimana strategi posisi strategis sampai di sumber daya manusia bahkan dalam pembangunan nasional. Kang, coba lihat berikutnya yang ada gambar. Nah, ini dulu. Setelah umum dulu ya, pendidikan. Ini saya hanya karena saya pernah di SMK Pertanian, saya coba analogkan dengan ini. Kalau anak itu kita ibaratkan buah dari sebuah pertanian, produk pertanian. Anak itu buahnya misalkan. Kemudian bapak itu benihnya. Ya Pak ya, merasakan kita tanam benih kan. Kemudian ibu sebagai ladangnya. Hati-hati ladang jangan keringan ya. Kalau anak sebagai buah, bapak sebagai benih, ibu sebagai ladang, lalu pendidikan kita ibaratkan perawatan. Mana yang paling dominan untuk menghasilkan tanaman yang subur atau buah yang bagus? Mana kira-kira? Perawatan. Benih, apakah ladang atau perawatan? Perawatan. Benihnya bagus, ladangnya jelek, perawatan jelek, kira-kira apa? Anggaplah benihnya kurang bagus, ladangnya tandus, tapi dirawat. Berarti kalau kita lihat yang dominan adalah perawatan, berarti pendidikan lebih utama. Jadi maaf Bapak Ibu, jangan sampai bilang begini kepada siswa, ada kamu mah turunan belek, turunan bodoh, diem saja. Jangan begitu, ya. Sebab benih boleh jelek, ya. Bahkan rumah tangganya pun rukun, boleh jelek. Tapi kalau perawatannya bagus, jadi yang bagus. Ya. Ingat, Bapak Ibu, kita ini bengkel. Saya sering bertabrakan dengan guru-guru. Pak Kepala, kenapa sih anak kayak gitu aja dirawat, diperhatikan, dipedulikan? Saya bilang ini, kalau anaknya udah pintar, udah baik, kita nggak capek-capek, biarin jalan. Justru yang ini yang tanggung jawab kita. Oke, Bapak Ibu, ingat, ini produk kiai, ini produk ulama. Coba lihat Bapak. Nomor 1 apa gambarnya? Bintang. Bintang. Nomor 2? Rantai. Nomor 3? Beringin. Beringin ke atas ya. Nomor 4?
Kepala Banteng. Di mana? Padi dan Kapas. Muternya kemana? Ke kiri. Apa itu bahasa bisnis? Tawaf. Berarti apa ini? Negara berharap bagi umat yang Islam tawaf dong. Coba angkat tangan yang sudah tawaf. Guru angkat yang sudah tawaf. Waduh, Pak Kasih masih sedikit nih. Ya, nanti kita bareng-bareng ya. Amin. Bapak Ibu, tidak ada experience keberagaman apa pengalaman keberagaman yang melebihi di tawaf, yang melebihi di Nabawi, yang melebihi di Haram. Gak percaya? Ayo bareng ke sana. Dan tanya Bapak Ibu, di rumah ada yang biasa nih. Berapa lama kita mau khatam Quran? Baca Quran? Sebulan. Saya selama hajian 40 hari itu bisa 10 kali tambahan. Kenapa? Fokus, konsentrasi dan rasa udah ada yang ganggu. Iya. Jadi kalau mau sholat minimal 1 juz. Kalau sholat subuh 3 juz. Sebab datang kita di jam 1. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu para penjiat pelajar. Semoga kita berkenan dan bermanfaat bagi kita. Mari kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bisa jadi tujuannya adalah bunuhnya, bisa jadi tujuannya adalah orang atau teman-temannya yang berfungsi. Ini tujuannya adalah orang-orang yang mau bisa disuruh ke sana kembali oleh Pak Dede oleh Pak Sesandi. Bisa jadi orang yang tidak pernah kemudian protes. Gue dapat apa dari apa? Saya dapat apa ketika itu kegiatan kok masih harus nambah atau bayar? Bisa jadi ada orang yang kerelaannya untuk bekerja tanpa pamrih. Bukalah diri untuk berteman dan staf. Bukalah komunikasi khususnya untuk pengurus dengan berbagai banyak pihak, baik pemerintah daerah, lembaga-lembaga lain yang ada di provinsi. Sebab bisa jadi program-program yang bisa kita kerjakan itu basisnya adalah dari jaringan. Dan ini sudah sangat dirasakan oleh apa? Alhamdulillah sangat signifikan untuk di Riau. Secara total itu 7.000 lebih. Untuk SMA SMK seluruhnya untuk SMA SMK kecuali dengan persyaratan yang memang ada masalah dengan persyaratan kawan-kawan. Nah, untuk SD dan SMP itu memang tergantung kepada kemampuan daerahnya masing-masing. Namun seluruhnya nanti secara antrian perjuangan selama ini alhamdulillah sudah sangat terang benderang Pak Ahmad, perjuangan yang cukup lama kita bersama baik DPP maupun DPW untuk memperjuangkan ini. Alhamdulillah Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dengan memang kalau begitu ketika di daerah di kabupaten kota itu harus kita usulkan oleh DPD mengusulkan kuota yang penting masuk minimal satu kabupaten kota di atas 50 yang minimalnya, terus itu di atas 100 ya. Itu menjadi penting. Dan ini kan anggarannya itu kan dari anggaran alokasi dalam itu loh. Jadi kabupaten kota nggak usah takut bayaran ketiganya dari mana, tetap dari alokasi anggaran umum itu.
DA itu sampaikan ke mereka. Tapi saya di tingkat nasional atau di Jakarta kita bantu untuk memberikan ke penjelasan. Ini yang menjadi penting sekali. Penawaran produk terkait itu termasuk PPG gimana analisa sendiri dari Pemda ada nggak? Dari Pemda belum semuanya, ada beberapa Pemda yang sudah membantu terlaksananya PPG, tapi belum seluruhnya. Ada 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, pengurus itu harus sering ketemu dengan banyak pihak untuk menyampaikan program-program seperti ini untuk melakukan ini. Ya harus sering ketemu dengan Pemda atau Bupati atau gubernur penting atau orang-orang penting di pemerintahan provinsi atau kabupaten kota penting itu Bapak Ibu sekalian. Gagasan-gagasan advokasi kita harus sampai kepada mereka. Kalau gagasan advokasi kita terkait beragama dan perbedaan agama tidak sampai, bagaimana mereka akan tahu? Dan saya yakin kalau cara komunikasi kita bagus, bahwa dan kemudian kita bisa menyampaikannya gagasan advokasi ini, mereka harus benar. Dan yang terakhir dari adalah sosialisasi dan sama-sama terjadi dalam konteks seperti sekarang. Muslim ya tentu tidak hanya yang bekerja kesalahan kita dan panijalan, tapi semua orang pemilik dan sama-sama bekerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apa itu besar, apa itu punya posisi yang sangat strategis. Dan yakin itu, Bapak Ibu sekarang jangan berpikir guru agama paling banyak untuk berdoa, paling banyak jadi ilmu. Jangan berpikir begitu. Guru agama ketika sendirinya paling banter jadi tukang doa, paling banter jadi imam di mushola atau punya pengajian. Tapi justru itu setiap dari guru agama memiliki apa yang disebut modal sosial, di mana setiap guru agama memiliki pengikut atau majelis taklim atau jamiah yang ini adalah kapital sosial kita, di mana ketika guru agama yang personal atau masing-masing individu ini berkumpul di akar, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Halaman satu ini begitu pun secara organisasi apa yang sudah punya jaringan yang sangat kuat. Misalnya semua di kabupaten provinsi sudah terbentuk semua. Tidak akan berusaha tidak berwarna. Totalnya di provinsi ya katakanlah 7.000 atau tidak 7.000, katakanlah 20.000, lebih kurang 7.000 kan kalian lebih kurang 7.000 mendapat berapa peserta? lebih kurang 7.000 9.000 Jadi TK, SD, SMP, SMA ya 9.000 ya 9.000 guru agama kumpul bareng dalam organisasi apa yang nggak keren, dimana satu guru agama punya jamiah apa nggak keren. Itu menjadi modal sosial politik sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk beri. Nah disitulah yang disebut bergeni proses apa adalah karena kita punya jaringan. Sampaikan kepada orang-orang di Pemda bahwa apa ini yang anggotanya 9.000 orang. Setiap guru agama rata-rata punya jamiah, satu guru agama jamiahnya minimal 50 orang. Apa nggak keren gitu? Jadi bangunlah guru agama. Pede lah dengan menyandang guru agama. Banggalah dengan menyandang guru agama. Karena guru agama yang bersama atau bersama-sama dengan membesar